Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Pro 1. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. BPBD ingatkan ancaman bencana akibat kerusakan alam yang dilakukan perusahaan tambang. Pemerintah Kota Palembang akan mempercantik jembatan Ampera dengan memasang lampu motif songket di sepanjang median jembatan. Pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Senin 21 Oktober tahun 2024, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya, Andy Ruskan, inilah Warta Berita selengkapnya. BPBD ingatkan ancaman bencana akibat kerusakan alam yang dilakukan perusahaan tambang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan kembali mengingatkan ancaman banjir bandang yang dapat menimbulkan kerusakan hingga korban jiwa. Dikatakan PLT Kepala BPBD Sumatera Selatan Aksoni, dampak banjir bandang yang terjadi beberapa pekan yang lalu cenderung diakibatkan karena kurang perhatiannya masyarakat terhadap jaga lingkungan yang ada, sehingga berdampak akan banjir bandang hingga merusak sejumlah infrastruktur. Aksoni menambahkan kerusakan akan alam ini sendiri cenderung besar diakibatkan karena aktivitas pertambangan atau perusahaan. Nah, terkait tadi masyarakat memang kita ingatkan sama seperti OKU kemarin, kami hampir 18 jembatan putus di Ulogan. Setelah kami teliti, memang sudah sebelumnya BMKG sudah mengingatkan juga itu akibat dampak aktivitas pertambangan yang di Simpang Meo, Tanjung Inim. Jadi kontur Moarinim itu lebih tinggi, airnya ke Ulogan, ke Batu Rajo. Sama itu perlu koordinasi tadi ya. Kalau ini digali terus oleh sektor pertambangan, ini akan menjadi wadah-wadah air yang akan sewaktu-waktu meluber dan yang debitnya sangat kuat. Kecepatannya sangat kuat dan tidak bisa diprediksi. Nah, kalau dia terjadi malam hari, ya ini berbahaya ke dampak korban jiwa. Tapi kalau siang mungkin bisa diantisipasi. Sementara berkaitan dengan penertiban perusahaan yang berdampak akan kerusakan alam ini sendiri, BPBD Sumatera Selatan mengharapkan agar pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten kota, dapat mengontrol semua perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, agar ke depan tidak terus menimbulkan kerusakan alam dan berdampak akan banjir bandang hingga kerusakan infrastruktur dan korban jiwa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Pemerintah Kota Palembang akan mempercantik jembatan Ampera dengan memasang lampu motif songket di sepanjang median jembatan. Penjabat Wali Kota Palembang, Uco Abdul Rauf Darmenta, mengatakan pihaknya memasang lampu berhiaskan motif songket yang khas dengan Kota Palembang dan untuk memperindah jembatan Ampera agar semakin menarik wisatawan yang datang, khususnya menyambut Festival Jazz Dunia pada 30 Oktober tahun 2024. Uco menambahkan jembatan Ampera saat ini terus dilakukan sentuhan keindahan, bahkan proses pembangunan Menara Ampera agar siap dibuka pada saat malam tahun baru terus dilakukan.
Dan untuk menjadikan kota Palembang siap MUSI 2024 emas terwujud, pihaknya juga memacu pembangunan 3 heritage di kawasan Benteng Kota Besar Palembang. Selain itu, Pemkot Palembang juga mengajak warga disiplin menjaga kebersihan lingkungan untuk mewujudkan 3 heritage sebagai kawasan wisata yang indah. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar Warta Berita ini disiarkan oleh Programa 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Berita daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Sumur minyak ilegal di Kabupaten Musi, Banyuasin sering terjadi kebakaran bahkan timbulkan korban jiwa. Komisi 4 DPRD Sumatera Selatan tegaskan aparat terkait jangan tebang pilih dalam penegakan hukum. Sumur minyak ilegal di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Kluang, Kabupaten Musi, Banyuasin yang terbakar pada awal Oktober lalu menambah daftar panjang kasus terbakar dan meledaknya sumur minyak ilegal di kabupaten tersebut. Ketua Komisi 4 DPRD Sumatera Selatan M. Yansuri mendesak pihak aparat terkait termasuk kepolisian melakukan penegakan hukum dan jangan tebang pilih. Menurut politisi Partai Golkar ini, ada kemungkinan pihaknya mengundang stakeholder terkait membahas permasalahan sumur minyak ilegal di Kabupaten Muba. Itu silakan penegakan hukum kan, jangan tebang pilih. Ini sudah berulang kejadian demi kejadian, ledakan, kebakaran, terutama masalah minyak, terutama ilegal. Kita minta penegakan hukum, terutama dalam hal ini silakanlah pihak kepolisian tetaplah yang berwenang. Bersifat ada undang kepolisian dan pihak terkait untuk ini jelas itu. Ada undang nggak rencana rapat bersama nanti? Bisa. Nah maka itu kita minta terutama personal kepolisian kan itu wewenang mereka kan itu. Untuk ditindak tegas untuk tidak pilih tebang pilih. Sebelumnya, Kapolres Muba, AKBP Listiono Dwi Nugroho mengaku pihaknya telah menerjunkan personil untuk melakukan olah TKP dan menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pemadaman api di lokasi tersebut. Dari Palembang, Nova Ariana melaporkan. BPBD Sumatera Selatan menyatakan kebakaran hutan dan lahan di Ogan Komering Ilir atau OKI telah berhasil dipadamkan sore kemarin. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau OKI, namun masih terdapat sisa-sisa asap di beberapa wilayah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Selatan dan instansi terkait terus melakukan kolaborasi untuk memastikan bahwa kebakaran tersebut benar-benar padam. Sebelumnya titik api diketahui pada Minggu siang. Namun saat ini api telah berhasil dipadamkan di beberapa wilayah seperti di Gelombang yang merupakan lahan gambut. Kepala BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengungkapkan bahwa meskipun kebakaran sudah terkendali, pihaknya tetap bersiaga walaupun pengawasan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada titik api dan pihaknya akan terus bersiaga. Upaya pengawasan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada titik api baru yang muncul. Selain itu, Sudirman juga menekankan pentingnya kerjasama masyarakat dalam pencegahan kebakaran lahan. Lapor informasi terbakarnya itu mulai agak siang sedikit jam 10, yaitu masyarakat membuka lahan itu dengan cara membakar. Nah, sekarang ini kan di Klub Kakula Sumsel juga kan itu kan sudah ada Gakum, Kapolres, Andim untuk segera bertindak. Informasinya berdasarkan informasi tim dari darat gabungan BPBD OKI, Agri, TNI, Polri itu lagi ke lokasi juga. Lokasi melihat punya siapa nih ini lahan ini, apa kalau punya korporat ataukah punya masyarakat. Jadi pemadaman sampainya sore tadi pemadaman sudah. Ditambahkan Sudirman, kebakaran hutan dan lahan ini diduga disebabkan oleh ulah masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar. Saat ini pihak terkait sedang mencari penyebab sumber api dari lahan perusahaan atau lahan warga. Berdasarkan hasil pantauan udara yang dilakukan oleh BPBD Sumatera Selatan, terdapat beberapa titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Selatan.
Di antaranya di Muara Enim tercatat ada 5 titik panas, Ogan Komering Ilir atau Oki 3 titik panas, Ogan Komering Ulu Timur atau Oku Timur 1 titik, dan Musi Banyu Asin atau Muba sebanyak 4 titik. Dan terus dipantau untuk mencegah kebakaran kembali meluas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia. Mantan anggota Dewan konfirmasi keberadaan aset DPRD Banyuasin, kondisi kendaraan rusak. Arkoni, mantan anggota DPRD Banyuasin, mengonfirmasi bahwa mobil Nissan Terano Spirit tahun 2023 dengan nomor polisi BG1047 yang merupakan aset DPRD Banyuasin saat ini berada di sebuah bengkel di wilayah Palembang. Dirinya membenarkan bahwa mobil tersebut dalam penguasaannya dan kini dalam kondisi rusak. Menurut Arkoni, ia telah melaporkan keberadaan dan kondisi mobil tersebut kepada pihak Sekretariat DPRD Banyuasin. Namun, ia membantah adanya surat perintah pengembalian yang dilayangkan dari DPRD terkait mobil tersebut. Iya, mobil itu lama di bengkel ini. Iya, aku lah sudah lapor tuh waktu itu nak diambil lah aja aku di bengkel mobil rusak. Udah kati nanya ada baik nanya kan mereka tuh tahu mau aku sudah ada kati ini lagi tidak perlu di ini kayaknya. Aku tidak perlu nak tarik tidak perlu kati masalah di mobil dipakai tidak juga. Dikatakan Arkoni, dirinya telah menjabat sebagai anggota DPRD Banyuasin selama 2 periode, dari tahun 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014, menyatakan bahwa benar mobil tersebut berada dalam penguasaannya. Ia juga menegaskan pihak sekretariat tidak pernah meminta pengembalian mobil secara resmi. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan BPK Sumatera Selatan dalam hasil audit 2023 menemukan adanya masalah dalam pengelolaan aset di lingkungan DPRD Banyuasin. Temuan tersebut mencakup 2 kendaraan dinas yang tidak jelas keberadaannya dan dikuasai oleh pihak luar. Pertama, sebuah unit mikrobus senilai 206 juta yang keberadaannya tidak diketahui. Hingga kini, pihak terkait masih menelusuri lokasi kendaraan tersebut. Kedua, sebuah mobil Nissan Terano Spirit tahun 2023 dengan nomor polisi BG1047 diduga masih dikuasai oleh mantan anggota DPRD berinisial ARK. Meskipun masa jabatannya telah berakhir, ARK belum mengembalikan mobil tersebut kepada Sekretariat DPRD. Mutabah, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Banyuasin, mengonfirmasi temuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya hanya bertugas untuk memfasilitasi proses pengelolaan aset dan tidak memiliki wewenang untuk melakukan penarikan paksa terhadap aset yang belum dikembalikan. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat kepada ARK untuk mengembalikan mobil dinas tersebut. Namun hingga saat ini belum ada respon. Jadi sampai sekarang kan tugas kami di sekretariat ini cuma memfasilitasi. Kami tidak berhak untuk mengadakan suatu ambil paksa. Jadi kami menyurati kepada beliau itu bahwa barang itu harusnya sudah balik ke sekretariat karena mereka sudah habis masa jabatan dan mobil itu bukan merupakan mobil yang ikut di ini karena jabatan mereka sudah habis jadi harus dipulangkan. Tapi kami sebatas cuma menyurati. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan karena dilihat dari persiapan sekarang dan tim JFC tidak akan terpengaruh pelatih dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Pendengar, sebanyak 65 pelatih dari berbagai pengurus Sindoka ikut serta dalam pelatihan penyetaraan teknik Sindoka. Sebanyak 65 pelatih dari berbagai pengurus Sindoka mengikuti pelatihan penyetaraan teknis Sindoka yang digelar oleh Sitoryu Indonesia Karate-Do Sumatera Selatan. Ketua Dewan Guru Pengurus Besar Sindoka, Masudi Tanu menjelaskan, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan juga pemahaman teknik karate. Pelatihan ini juga penting untuk menyatukan keseluruhan teknik Sitoryu sesuai standar World Sitoryu Karate-Do Federation, sehingga atlet Sindoka bisa bersaing di tingkat nasional dan juga internasional. Penyetaraan ini dan penyeragaman ini sangat-sangat penting karena kita bila mana kita mau mengirimkan atlet-atlet nanti ke luar negeri untuk satu event internasional, teknik kita ini sangat-sangat dibutuhkan sebagai standar judgement atau penentuan kemenangan dari satu pertandingan internasional. Demikian. Ia juga menekankan bahwa penyetaraan ini sangat diperlukan untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional. Selain di Sumsel, pelatihan serupa juga telah dilaksanakan secara berkala di beberapa provinsi lainnya. Dari Jalan Radio, Heru Rizky, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Sebanyak 35 tim terdiri dari TNI dan umum mengikuti kejuaraan nasional Dayung Perahu Naga Piala Panglima TNI tahun 2024.
Kejuaraan Nasional Dayung Perahu Naga Piala Panglima TNI tahun 2024 digelar di venue Dayung Jakabaring Sports City Palembang. Diikuti 35 tim yang terdiri dari TNI dan umum. Dari jumlah tersebut 15 tim dayung berasal dari TNI dan 20 tim lainnya dari masyarakat umum dan nomor yang dipertandingkan sejauh 500 meter. Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Yos Suryono Hadi mengatakan pelaksanaan kejuaraan ini sudah menggunakan standar pertandingan internasional berkat dukungan dari pengurus Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia. Itu diikuti oleh sekitar 15 tim dari TNI dan 20 dari umum. Pesertanya sekitar 535 orang. Di atlet dengan ofisialnya sekitar 535 orang. Kalau olahraga dayung saya berharap negara-negara kawasan itu bisa kita undang seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, kemudian India kita undang untuk melaksanakan kegiatan. Ya, akan. Kedepannya kejuaraan tersebut akan dijadwalkan secara rutin dan melibatkan tim dayung dari negara-negara kawasan lain. Selain itu, para atlet potensial dan berprestasi dari kejurnas ini akan dibina oleh Lanal dan disalurkan ke KONI. Lamsihar Silitonga melaporkan. Baik pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp kami di 082179279090. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Andy Ruskan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.